Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin pemirsa kajian fikih Risalah Al-Jami'ah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Risalah Al-Jami'ah ini. Sebelumnya pada pertemuan pertama kita telah membahas muqaddimah dan juga arkanul Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab qawaidul aqaid atau kaidah dan sendi-sendi dalam akidah atau keyakinan. Sebelum kita memulai pembahasan, mari kita sama-sama mendoakan penulis kitab dan juga guru-guru kita. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Ala hadiniya as-salih wa kullu niyatin thayyibah. Naqa'mu furqan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Amin. Baik. Qawaidul aqaid. Qawaid artinya kaidah, jamak dari qaidah, atau bisa juga dikatakan qawaid ini adalah sendi dari akidah. Aqaid jamak dari akidah atau keyakinan. Wa aslul iman, dan asal dari iman. Nah, sebelum kita membahas pada perkara iman ini, perlu diketahui bahwa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum mengandung tiga unsur utama, tiga hal utama, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang sangat panjang yang lebih dikenal sebagai hadis Jibril, bahwa Rasulullah SAW suatu ketika didatangi oleh seorang lelaki yang tampan dan berbaju serba putih. Saat itu Rasulullah SAW sedang berada di tengah kumpulan para sahabatnya. Kemudian lelaki ini tiba-tiba datang dan duduk di hadapan Rasulullah SAW dan menanyakan beberapa hal. Yang pertama yang ditanyakan adalah, apa itu Islam? Mawal Islam? Dijawab oleh Rasulullah SAW bahwa Islam adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad utusan Allah, dan mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan terakhir berhaji bagi yang mampu. Jawaban Rasulullah SAW ini kemudian kita kenal sebagai rukun Islam. Begitu juga berikutnya Rasulullah SAW ditanya, apa itu iman? Dijawab pada Rasulullah, iman adalah beriman kepada Allah Ta'ala, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan, kepada para Rasul yang Allah Ta'ala utus, dan kepada hari akhir, dan terakhir beriman kepada qada dan qadar. Jawaban Rasulullah SAW ini kemudian yang kemudian kita kenal sebagai rukun iman. Dan terakhir Rasulullah ditanya, apa itu ihsan? Dan Rasulullah menjawab, ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah menyembah Allah Ta'ala seakan-akan Allah Ta'ala, seakan-akan engkau melihat Allah di hadapanmu. Dan apabila engkau tidak bisa membayangkan Allah Ta'ala ada di hadapanmu, maka beribadahlah dengan keyakinan bahwa Allah Ta'ala melihatmu sedang beribadah. Hadirin pemirsa kajian Risalah Al-Jami'ah, tiga
unsur utama dalam syariat Islam ini kemudian dijabarkan oleh para ulama dalam 3 kumpulan ilmu. Pertama, Islam ini kemudian dijabarkan oleh para ulama mengenai hal-hal yang berkaitan dengannya menjadi sebuah ilmu yang kita kenal sebagai ilmu fikih. Dan kemudian Islam, perkara Islam yang telah disebutkan oleh Rasulullah tadi, dijelaskan para ulama menjadi sebuah buku, menjadi sebuah ilmu, ya bukan buku, menjadi sebuah ilmu yang kemudian kita kenal sebagai ilmu akidah atau ilmu tauhid. Dan yang terakhir, ihsan ini kemudian dijabarkan menjadi sebuah cabang ilmu yang kita kenal sebagai ilmu tasawuf atau tazkiyatun nufus, ilmu akhlak. Nah, 3 perkara inilah yang setidaknya para kaum muslimin hendaknya mempelajari dan juga bisa mengamalkannya dengan baik. Iman ini, kita sebagai seorang muslim perlu meyakini bahwa iman itu tidak selamanya ada dalam satu posisi. Iman itu bisa turun dan juga bisa naik, bisa bertambah dan bisa juga menurun. Disebutkan oleh Rasulullah bahwa iman ini memang bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambahnya atau yang derajat paling tingginya iman adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang paling sederhananya iman adalah dengan membersihkan atau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di tengah jalan. Nah, itu salah satu bentuk iman. Kenapa? Karena seorang yang beriman tentu akan menghindarkan suatu kebahayaan dari orang lain. Dia menyebarkan kasih sayang di sekitarnya. Nah, iman ini oleh para ulama didefinisikan sebagai at-tasdiqu bil qalbi wan nutqu bil lisani wal amalu bil jawarihi. Definisi iman para ulama didefinisikan sebagai meyakini dengan hati, kemudian mengucapkan apa yang dalam hati yang kita yakini di hati ini di dalam lisan kita, di lisan kita, pada lisan kita. Dan kemudian apa yang kita yakini ini dijawantahkan dalam perbuatan dengan semua indera kita, semua indera kita. Makanya kemudian dalam hadis ini dalam sebuah hadis Rasulullah menyebut salah satu bentuk iman adalah menyingkirkan hal yang mengganggu dari tengah jalan. Itu perbuatan dengan perbuatan, dan itu Rasulullah sebut sebagai iman. Jadi iman itu 3 unsur tadi, ya. Meyakini dengan hati, mengungkapkannya dengan lisan, dan yang terakhir diaplikasikan dalam perbuatan. Nah, kaidah yang disebutkan oleh muallif ini bahwa dasar dan iman adalah an ta'taqid annallaha ta'ala mawjudun. Kita harus meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu ada. Allah Ta'ala itu bukan suatu yang fiksi, bahwasanya Allah Ta'ala bukan suatu yang buat-buatan, tapi memang Allah Ta'ala itu benar-benar ada. Kita tahu bahwa Allah Ta'ala itu ada dari mana? Dengan wujudnya kita. Tidak mungkin segala sesuatu di dunia ini ada begitu saja secara kebetulan. Pasti ada yang mendesainnya, ada yang menciptakannya. Itulah bukti bahwasanya Allah Ta'ala benar-benar ada. Wa annahu ta'ala wahidun, dan kita juga harus meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu satu. Allah Ta'ala itu satu, esa, tidak ada yang la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, wala mithla lahu wala syibha lahu. Nah, apa perbedaannya mithla dan syibha? Oleh para ulama dikatakan bahwa mithla itu adalah tidak ada yang menyerupainya dalam zatnya. Artinya Allah Ta'ala zatnya itu lain daripada yang lain. Allah Ta'ala tidak ada yang menyerupainya dalam zatnya. Wala syibha lahu, syibha ini dalam sifat. Sifatnya Allah tidak ada yang menyerupainya. Tidak ada makhluk yang sifatnya seperti Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala saja yang
seperti itu, tidak ada yang menyerupainya. Mithla itu dalam zat dan syibha dalam sifat. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak ada yang seperti Allah. Wa huwas sami'ul basir, dan Allah Ta'ala yang maha mendengar lagi maha melihat. Apa bukti bahwasanya Allah Ta'ala itu esa? Disebutkan dalam Al-Quran, lau kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzan labtaghaw ila dzil arsy sabila. Dan juga disebutkan dalam Al-Quran di ayat lain, lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Kalau memang di dunia ini ada Tuhan selain Allah, kalaulah di dunia ini ada Tuhan selain Allah, Tuhannya itu ada lebih dari satu, pasti dunia ini akan rusak, hancur. Kenapa? Yang satu inginnya, misalkan yang satu inginnya matahari terbit dari barat, satu yang lagi ingin dari timur. Akhirnya akan terjadi pertikaian. Ketika terjadi pertikaian, yang menang maka dia yang jadi Tuhan, maka Tuhannya tinggal satu. Tidak mungkin Tuhan itu ada lebih dari satu, karena kalau lebih dari satu maka alam ini akan rusak. Maka la syarika lahu. Ini salah satu bukti bahwa Tuhan itu tidak ada duanya, hanya ada satu. Wa khalaqas samawati wal arda. Kita harus meyakini bahwa Allah Ta'ala itu yang menciptakan langit dan bumi. Wa khalaqal mauta wal hayata. Dan juga meyakini bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan kematian dan juga kehidupan bagi para makhluknya. Allah Ta'ala yang bisa menghidupkan, bisa mematikan, kemudian menghidupkan lagi makhluknya, kemudian dikumpulkan nanti di hari akhir. Kita harus meyakini itu. Wa khalaqat ta'ah wa ta'ata wal ma'siyata. Kita juga harus meyakini bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan perbuatan taat, wa yusibu 'alaiha fadlan. Dan kemudian Allah Ta'ala dengan ketaatan hambanya, Allah Ta'ala memberikan ganjaran berupa kemuliaan dan juga pahala. Wa khalaqa maksiyah, dan juga kita harus meyakini bahwa Allah Ta'ala menciptakan maksiat, yang dengan maksiat itu, gara-gara apa sebab maksiat itu, Allah Ta'ala memberikan siksaan dan juga balasan nanti di hari akhir. Wasihhata wassaqam. Kita juga harus meyakini bahwa Allah Ta'ala menciptakan yang sehat dan juga yang sakit. Allah menciptakan kesehatan dan juga menciptakan rasa sakit. Wa jami'al kauni wa ma fihi. Dan Allah Ta'ala juga menciptakan segala yang ada di dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Kita harus meyakini ini semua. Ini adalah pondasi dari akidah yang harus kita yakini. Wa khalaqal khalqa wa a'malahum. Dan kita harus meyakini juga bahwa Allah Ta'ala menciptakan makhluknya dan juga apa yang diperbuat oleh makhluknya. Nah, ini termasuk perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Ini yang membedakan Ahlus Sunnah dengan kelompok lain. Ada kelompok lain yang meyakini bahwa yang Allah ciptakan hanya yang baik saja, yang buruk tidak. Ini buruk itu bukan dari makhluk, bukan dari Allah. Itu ada dari makhluk sendiri. Nah, ini keyakinan yang salah, karena Allah Ta'ala sendiri berkata, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Ta'ala itu menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Artinya semua yang kita perbuat ini adalah atas ciptaan Allah dan atas izinnya Allah. Nah, itu yang harus diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Dan Allah Ta'ala itu menentukan dan menetapkan rezeki para makhluknya, dan juga menetapkan ajalnya makhluk-makhluk. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Dalam suatu ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman demikian, kalau memang makhluk itu telah sampai pada ajalnya, tidak akan mampu dia menunda barang sekejap, atau tidak mampu juga dia mempercepatnya barang sekejap. Kalau memang belum ajalnya, ya tidak akan meninggal. Kalau sudah ajalnya, ya tidak akan bisa terhindarkan. La tazidu wa la tanqus, tidak akan berkurang ataupun tidak akan bertambah. Wala yahdutsu haditsun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Tidaklah terjadi suatu kejadian kecuali dengan qadanya Allah dan qadarnya Allah dan iradatnya Allah. Tidak terjadi sesuatu kecuali dengan takdirnya Allah dan juga ketetapannya Allah dan atas izinnya Allah Ta'ala. Nah, dari ini dari keyakinan bahwa segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah, muncul beberapa kesalahpahaman dalam memahami hal ini. Ada beberapa kelompok atau beberapa orang yang kemudian mempertanyakan, lantas buat apa kita beramal kalau memang semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah? Buat apa kita berusaha untuk menjadi orang yang taat kalau memang kita sudah ditakdirkan sebagai orang yang tidak taat? Lantas buat apa kita beramal kalau kita sudah ditakdirkan sebagai ahli surga? Buat apa kita beramal kalau kita sudah jadi ahli neraka? Buat apa juga kita beramal? Nah, ini adalah kesalahan pemahaman seperti ini. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak memberi kita informasi, tidak memberi kita pengetahuan akan apa hakikat kita ini nanti di hari akhir. Memang benar sudah ditetapkan, tapi kan kita tidak tahu apakah kita benar-benar ahli surga atau ahli neraka. Kita tidak tahu. Allah Ta'ala berikan kepada kita kuasa dan kehendak untuk berbuat atau meninggalkan sesuatu perbuatan. Hal yang seperti ini pernah juga ditanyakan oleh seorang sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, lantas buat apa kita beramal? Afala nanquthu ala kitabina wa nada'ul amal. Ya Rasulullah, kenapa kita tidak berpegang pada apa yang ada di kitab kita, apa yang ditakdirkan untuk kita, dan kita nggak usah berbuat, kata sahabat Nabi. Ya Rasulullah, buat apa kita bekerja, buat apa kita beramal, berbuat baik kalau lah kita sudah ditakdirkan? Jawab Rasulullah bagaimana? Man kana min ahli sa'adati fayasiru ila amali ahli sa'adah. Kalau memang dia termasuk orang yang selamat nanti di hari akhir, termasuk ahli surga, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan perbuatannya ahli surga di dunia ini. Kalau memang sebaliknya, man kana min ahli syaqawah fayasiru ila amali ahli syaqawah. Kalau memang dia itu ahli neraka, memang ditetapkan sebagai orang yang tidak bahagia di hari akhir, tentu selama hidupnya akan terbawa untuk ikut pada perbuatannya ahli maksiat. Begitu jawab Rasulullah. Karena apa? Karena kita sendiri tidak tahu bagaimana yang tertulis di kitab itu, bagaimana terus di buku takdir kita tidak tahu. Maka kalau memang kita ditakdirkan sebagai ahli surga, maka Allah akan mudahkan jalan kita untuk melakukan perbuatannya ahli taat. Kita di dunia ini tetap harus berusaha dan tidak boleh meninggalkan usaha untuk menjadi orang baik. Wa annahu ta'ala hayyun 'alimun muridun qadirun mutakallimun sami'un basirun. Nah, kita juga harus meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu maha hidup, kemudian alimun, maha mengetahui, muridun, Allah Ta'ala itu berkehendak, qadirun, kuasa, mutakallimun, dan mampu untuk mengungkapkan suatu berbicara,
Sami'un, mendengar, maha mendengar. Dan Allah Ta'ala itu tidak hanya mendengar yang besar-besar saja, tapi juga mendengar semuanya, baik yang besar dan kecil. Bahkan Allah Ta'ala bisa mendengar suara detak jantung kita. Allah Ta'ala bisa mendengar suara daun yang jatuh tertiup angin. Dan Allah Ta'ala basirun, maha melihat. Allah Ta'ala bisa melihat seekor semut hitam yang berjalan di tengah malam di atas batu hitam. Allah Ta'ala bisa melihat itu semua. Sami'un basir, sami'un basir. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang tidak atau yang luput dari mata. Dan Allah Ta'ala juga mengetahui apa yang disembunyikan di dalam hati. Kita harus meyakini itu semua. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang disembunyikan. Khaliqu kulli syai'. Dan Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu. Wa huwal wahidul qahhar. Dan Allah Ta'ala yang esa dan satu dalam zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Dan Allah Ta'ala al-qahhar. Allah Ta'ala yang maha perkasa. Ini yang harus kita yakini betul-betul. Wa annahu ta'ala, dan kita harus juga meyakini bahwasanya Allah Ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abdahu wa rasulahu ila jami'il khalqi. Kita harus meyakini bahwa Allah Ta'ala mengutus seorang nabi bernama Muhammad yang Allah utus kepada semua makhluknya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwasanya Allah Ta'ala itu mengutus Nabi Muhammad SAW tidak hanya kepada kaum manusia, tapi juga kepada para golongan jin. Bahkan Imam As-Subki mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu diutus juga untuk para malaikat, karena malaikat juga makhluk. Ya. Lihidayatihim, untuk memberi petunjuk kepada mereka. Walitakmili ma'ashihim wa ma'adim, dan untuk menyempurnakan kehidupan mereka dan juga tempat kembalinya mereka. Allah Ta'ala itu mengutus Rasulullah untuk mengajarkan kita mengatur kehidupan kita dan juga bagaimana kita mempersiapkan hidup kita bagi akhirat kelak. Wa ayyadahu bil mu'jizatidz zahirah, dan Allah Ta'ala memberikan penguat dengan memberikan mukjizat kepada para nabi dan rasul. Kita harus meyakini ini. Perkara yang khariqun lil adah, yang di luar kebiasaan, yang di luar sunnah alam, itu dalam agama Islam ada 4 macam. Ya, ada 4 macam. Yang pertama yaitu mukjizat, yang kedua karamah, yang ketiga ma'unah, dan yang terakhir istidraj. Yang pertama mukjizat. Mukjizat ini hal di luar nalar yang terjadi pada para nabi dan rasul. Nah, ini Allah Ta'ala berikan sebagai penguat dan bukti bahwa mereka adalah para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Ini ada namanya mukjizat. Yang kedua yaitu karamah. Karamah ini hal di luar nalar yang Allah Ta'ala berikan kepada para wali-wali Allah. Derajatnya di bawah nabi dan di atasnya orang soleh. Mereka derajatnya para wali-wali Allah, mendapatkan keutamaan dengan karamah. Yang ketiga yaitu ma'unah. Ma'unah ini adalah yang disebut dengan, diartikan sebagai pertolongan. Ma'unah ini adalah hal yang Allah Ta'ala berikan kepada semua orang soleh. Ya, ini terjadi pada orang soleh. Ya, ini terjadi tidak semua, tapi terjadi pada orang soleh. Ya, terjadi pada orang soleh, diberikan oleh Allah Ta'ala pada orang soleh. Ma'unah. Yang terakhir istidraj hal di luar atau pertolongan atau kemudahan yang Allah Ta'ala berikan sebagai ujian, sebagai tipuan bagi orang-orang ahli maksiat. Ini sebagai tipuan bagi orang-orang ahli maksiat. Jadi ada 4 mukjizat yang terjadi pada para nabi dan rasul, kemudian karamah pada para wali Allah, dan ma'unah pada orang soleh, dan yang istidraj adalah tipuan bagi ahli maksiat. Maka apabila ada ahli maksiat,
Misalkan, tapi kenapa itu ahli maksiat tapi kok kaya? Saya ini padahal suka sholat ya. Padahal saya ini sudah menjaga diri dari maksiat, tapi kok gini-gini aja. Nggak kaya. Itu orang ahli maksiat, nggak pernah sholat tapi kok kaya. Nah, itu namanya orang tersebut sedang mendapatkan ujian. Nah, tipuan dari Allah dengan istidraj. Nah, istidraj. Nah, jangan sampai kita na'udzubillah mendapatkan istidraj. Nah, hal yang perlu diyakini juga oleh seorang muslim, sebagaimana yang diyakini dan juga pendapat para ulama, bahwa kullu ma jaza an yakuna mu'jizatan lin nabi jaza an yakuna karamatan li wali. Nah, ini adalah keyakinan ulama kita bahwa semua hal di luar nalar atau bentuk mukjizat itu yang terjadi pada para nabi bisa terjadi juga sebagai bentuk karamah bagi para wali. Illa tahaddi, kecuali mukjizatnya itu adalah jawaban atas tantangan umat kepada nabinya. Nah, jadi semua bentuk mukjizat itu bisa menjadi karamah bagi wali Allah, kecuali yang mukjizat itu sebagai jawaban atas tantangan. Maksudnya bagaimana? Contoh, Rasulullah SAW pernah ditantang oleh kaum kafir Quraisy untuk membelah bulan. Kemudian Rasulullah belah itu bulan. Nah, karamah ini, mukjizat membelah bulan tidak mungkin menjadi karamah bagi wali dari umatnya Nabi Muhammad. Sebab mukjizat yang berupa membelah bulan ini adalah jawaban atas tantangannya umatnya. Begitu juga misalkan contohnya Nabi Saleh. Ya, Nabi Saleh itu ditantang oleh umatnya untuk mengeluarkan unta dari dalam batu. Kemudian Allah Ta'ala beri mukjizat Nabi Saleh untuk bisa mengeluarkan unta dari dalam batu. Nah, ini adalah mukjizat. Nah, mukjizat ini tidak mungkin dan tidak bisa dimiliki oleh wali dari umatnya Nabi Saleh. Kenapa? Karena inilah yang membedakan antara antara Nabi dengan umatnya, dengan tantangan itu. Kalau memang tantangan itu bisa dilakukan oleh umatnya, tentu tidak ada bedanya dong antara Nabi dengan umatnya. Nah, begitu juga wahyu, karena yang diberi wahyu itu adalah hanya para nabi. Wa annahu alaihi salatu wassalam, dan kita juga harus meyakini bahwasanya Rasulullah SAW shadiqun, itu jujur dan berkata benar, fi jami'i ma akhbarau, pada semua yang Rasulullah SAW sampaikan, anillahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, dan segala hal yang berkenaan dengan Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala itu begini. Yang dari Rasulullah SAW semua itu harus kita yakini sebagai suatu kebenaran. Ya. Apa yang disampaikan Rasulullah kita harus meyakini bahwa itu sebagai suatu kebenaran, dan Rasulullah SAW tidak akan berbohong atas nama Allah Ta'ala. Minas sirat, di antaranya apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang wajib kita yakini, as-sirat, bahwasanya Allah Ta'ala nanti akan membentangkan suatu tali, suatu jembatan yang mana disebutkan lebih tajam daripada pedang manapun di dunia ini, dan juga lebih tipis dari sehelai rambut. Ini adalah sirat yang membentang di atas neraka jahanam. Wal mizan, begitu juga kita harus meyakini bahwasanya nanti di akhirat ada mizan, yaitu timbangan yang menimbang antara amal baik dan amal yang buruk. Wal haud, dan juga kita harus meyakini adanya haud. Haud adalah telaga yang Allah Ta'ala siapkan bagi orang-orang yang beriman. Wa ghairi dzalika min umuril akhirati wal barzakh. Nah, kita juga harus meyakini segala hal yang berkaitan dengan
umuril akhirah wal barzah, perkara hari-hari akhir, harus meyakini segala sesuatu yang berkaitan dengan hari akhir dan kehidupan barzakh, kehidupan setelah kematian. Wa min su'alil malakain, juga harus meyakini adanya dua malaikat yang Allah Ta'ala perintahkan, Allah Ta'ala tugaskan untuk menanyai atau bertanya dan juga menguji semua manusia ketika nanti di kubur, yang mana itu ada mungkar dan nakir. Wa adzabil qabri wa adzabil qabri wa na'imihi, dan juga azab kubur dan nikmat kubur. Kita harus meyakini adanya hal-hal tersebut. Wa annal qur'ana, dan kita juga harus meyakini bahwasanya kitab Al-Qur'an, wa jami'a kutubillahi al-munazzalah, dan semua kitab-kitab Allah yang diturunkan adalah hak, benar. Nah, ini kita ada penjelasan mengenai hal ini. Kita harus meyakini bahwa ada 4 kitab suci yang telah Allah Ta'ala turunkan, yaitu Al-Quran, kemudian Injil, Taurat, dan Zabur. Kita harus meyakini 4 ini dan meyakini bahwa keempatnya benar. Tapi kita tidak wajib meyakini apa yang sampai kepada kita dari 3 kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Kita tidak wajib meyakini yang ada sekarang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa 3 kitab ini telah terjadi distorsi, telah terjadi perubahan dari isinya. Nah, yang wajib kita yakini hanya bahwa ada kitab yang Allah Ta'ala turunkan bernama Taurat, Zabur, dan Injil. Lantas mana yang wajib kita yakini? Yang kita yakini adalah, yang kita wajib yakini isinya adalah Al-Quran, hanya Al-Quran. Karena hanya ini yang masih terjaga sampai sekarang. Adapun 3 lainnya itu sudah terjadi perubahan. Maka kita hanya wajib meyakini bahwa ada kitab yang Allah Ta'ala turunkan bernama Taurat, Zabur, dan Injil. Wal malaikat haqqun. Kita juga wajib meyakini bahwa para malaikat itu benar-benar ada. Wal jannata haqqun, dan surga itu ada. Wan naru haqqun, dan meyakini bahwa neraka itu benar-benar ada dan benar. Wa jami'a ma jaa'a bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam haq. Dan kita juga wajib meyakini bahwa ajaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kebenaran. Hadirin, inilah perkara akidah yang mendasar yang wajib diyakini bagi seorang muslim. Yang wajib kita yakini sebagai seorang muslim adalah hanya yang umum-umumnya saja, yang secara universalnya. Kita tidak wajib mempelajari sampai pada perkara-perkara detailnya, perkara-perkara perbedaan pendapatnya. Kita tidak wajib mempelajari sampai sedetail itu. Kita yang benar-benar wajib bagi setiap orang meyakininya adalah yang umumnya saja, bahwasanya kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala ada 4 dengan nama-namanya yang tadi kita sebutkan itu. Kemudian ada malaikat Allah, malaikatnya yang wajib kita yakini sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW, nama-namanya. Kemudian para nabi-nabi Allah, minimal kita meyakini dan mengetahui 25 nama nabi dan rasul. Nah, kemudian surga, kita yakini surga adalah tempat para orang-orang beriman mendapatkan balasan kebaikannya. Nah, ini yang perlu kita yakini. Kemudian neraka juga tempat orang yang ahli maksiat disiksa. Nah, ini yang wajib kita yakini. Bukan tidak perlu, tapi tidak diwajibkan untuk mendalami secara lebih lanjut hal-hal yang perkara yang detail-detail yang itu masih ada khilafnya di kalangan para ulama. Nah, yang umum-umum ini kita meyakininya, kita menetapinya, ini sudah cukup bagi kita untuk disebut sebagai seorang muslim yang baik, yang bisa menyelamatkan akidah kita ini, bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Nah, saya kira cukup sampai sini pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan dan kita akan mulai masuk pada pembahasan fikih. Setelah 2 pertemuan ini kita membahas perkara akidah dan tauhid.
Pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan fikih, yaitu perkara wudhu dan taharah dan sejenisnya. Apabila ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan disampaikan baik di kolom komentar atau disampaikan secara langsung menghubungi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.